Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman dimanapun Anda berada bersama di situ Noni, diskusi seputar IT. Dan teman-teman, setelah beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan pemodelan pembuatan meja, kemudian pembuatan kursi, kemudian tentunya ornamen-ornamen yang ada di sekitaran meja gitu ya. Mungkin bisa ada cangkir, ada gelas dan sebagainya. Tentunya untuk meningkatkan skill kita di dalam proses animasi 3D Blender, kita akan menambahkan satu materi yang merupakan juga salah satu penguat dan tentunya nanti biasanya juga digunakan di pemodelan-pemodelan lain, yaitu sebuah simulasi kain, atau kalau bisa kita kenal di dalam 3D Max maupun 3D Blender, yaitu Cloud Simulation. Oke, Cloud Simulation ini ibaratnya adalah seperti taplak meja, kemudian bendera. Nah, ini pada saat ini kita akan coba aplikasikan di yang paling sederhana dulu, yaitu di sebuah taplak meja. Oke, tentunya untuk pemodelan meja sudah dilakukan dan teman-teman bisa berkreasi dengan bentuk meja yang seperti apa saja. Tapi yang jelas untuk pada kesempatan kali ini kita adalah mempelajari tentang CAD simulation. Oke, baiklah teman-teman, kita langsung saja praktekkan. Let's check it out. Hmm, Oke, em, langkah berikutnya adalah untuk langkah selanjutnya kita akan mencoba langsung melakukan eh, material dulu terhadap objek-objek ini biar tentunya kesannya lebih lebih apa namanya lebih realistis. Yang pertama kita akan melakukan pemodelan meja. Saya akan menggunakan meja kayu. Saya kembalikan ke objek mode, kemudian saya pilih meja. Di sini meja. Kemudian kita akan membutuhkan material, yaitu di sini kita bisa lakukan material atau juga di sini di teman-teman di shading. Nah, di sini sudah ada prinsipal BSDF. Aktifkan dulu Wrangler-nya, node Wrangler di sini di render, apa namanya? Di render, kemudian di edit, kemudian preference, kemudian kita ganti add-on, kemudian Wrangler. Ya. Oh, ternyata punya saya sudah saya aktifkan. Oke. Kemudian di sini dengan menekan tombol Ctrl T, teman-teman bisa mendapatkan nanti bisa menggunakan image texture, yaitu kayu. Di sini pilih, kebetulan saya punya material kayu, jadi teman-teman juga nanti bisa download di material kayu yang sudah bisa saya siapkan. Sebenarnya ini kayu mungkin tidak banyak terlihat karena nanti ditutup dengan cloth taplak, tapi setidaknya untuk bagian bawahnya kan juga terlihat di bagian. Oke. Nah, di sini teman-teman. Oke. Em, kita cek dulu untuk tampilannya ya. Oke. Nah, kemudian langkah yang berikutnya adalah kita melakukan material pada lantai. Ya, di sini ada, kita lakukan tab, kemudian kita lakukan posisi face ya. Face-nya kemudian kita tambahkan material, kemudian saya pilih di sini saya pilih new, kemudian saya pilih mungkin untuk new slot ya. Kemudian slot 2 saya tambah dengan prinsipal BSDF, kemudian saya Ctrl T, saya untuk menambahkan yaitu menambahkan objek lantai floor lantai 2, lantai 3, lantai 1. Oke, lantai 1 saya pakai. Kemudian kita cek juga untuk teman-teman kemudian kita klik assign. Nah, di sini lantainya terlalu besar teman-teman, kita perlu tilting dulu, kita gandakan, yaitu kurang lebih kita cek sambil dicek lagi 3 kali mungkin cukup ya. Ya, oke. Kita cek hasilnya kurang lebih oke. Kemudian kita pilih face di sini. Ya, kita bisa melakukan base color, misal temboknya mau kita ganti warna putih gitu ya. Oke, kita ganti warna ini. Di sini juga. Kemudian kita pilih, kita klik 2 shift karena kanan kiri mau saya samakan, kemudian assign. Nah, oke, jadi untuk bagian temboknya saya menggunakan pilihan yang
aman saja untuk tidak memberatkan pada proses render. Oke, teman-teman. Nah, kita coba dulu untuk cek rendernya apakah sudah bagus. Iya, oke. Di sini kameranya kurang condong. Saya mau condong agak ke samping seperti ini. Iya, oke. Kemudian saya locknya saya hilangkan. Kemudian di sini spekulernya kita tambah dulu ya teman-teman, untuk kita pilih meja. Kemudian untuk spekulernya kita tambah, misal di sini biar mengkilapnya lebih oke. Roughness-nya kita kurangi, jadi nanti mejanya terkesan lebih mengkilap maksudnya. Oke, kita cek render. Iya, oke, ini belum, nanti karena ini yang bagian atas akan ketutup oleh apa namanya, ketutup oleh taplak yang akan kita buat 30.000. Oke, baiklah teman-teman. Oke, langkah berikutnya yang menjadikan simulasi taplak ini adalah kita akan mencoba membuat, yaitu menggunakan plan, add mesh plans. Pastikan ini tidak memilih objek karena nanti takutnya ada insert objek. Oke, teman-teman lihat, kita bisa add mesh plan, kemudian kita lakukan scaling yang kurang lebih apa ya, di atas meja tapi tidak terlalu ini ya, tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu besar. SY ya, oke, SY segini saya geser dulu, kemudian SX ya, jadi nanti taplaknya adalah melebihi meja tapi tidak terlalu banyak, tapi sedikit saja biar istilahnya kainnya tidak berlebihan ya, istilahnya sesuai lah, proporsional. Oke, kemudian kita angkat di atas. Nah, oke, langkah berikutnya teman-teman kita lakukan yaitu pembagian apa namanya, segmen. Kita klik kanan langsung, kita tap atau ke edit mode. Nah, kemudian kita langsung klik kanan, kita pilih subdivide, klik. Kemudian di sini ada subdivide-nya, kita langsung isikan misal 50 atau coba kita ketikkan 60 teman-teman. Jadi dia menjadi terbagi menjadi kecil-kecil untuk di 60, number of cut-nya 60. Oke. Langkah selanjutnya kita kembalikan ke objek mode. Kita kembalikan ke objek mode teman-teman. Nah, di sini kunci dari materi hari ini yaitu cloud simulation, yaitu di sini teman-teman. Oke, klik, kemudian kita lakukan posisinya ada di sini teman-teman. Ya, ada di apa namanya, basic properties, jadi simulasi, beberapa simulasi. Kemudian kita lakukan klik cloud. Iya, oke, kita cek dulu di keyframe. Nah, ini sudah bekerja teman-teman, tapi masih belum menyentuh apapun. Jadi dia masih, ini kalau dilanjutkan jatuh dia terus dan tidak ada yang membentur objek. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan membenturkan atau menggunakan collision. Kita membenturkan di sini dulu saya bilang, kita klik collisionnya, kemudian jangan sampai dia juga berpengaruh kepada objek diri sendiri. Oke, next, kemudian kita pilih meja, kemudian kita pilih collision di sini teman-teman. Klik pilih collision. Oke, nah, sehingga jika kita lakukan, kita coba cek, maka hasilnya seperti ini. Coba kita play saja. Iya. Nah, di sini teman-teman. Oke. Nah, tinggal kita stop di mana frame terlihat luas dan bagus. Oke, kayaknya di sini. Oke, ya, di sini saya cukup kayaknya. Taplaknya seperti ini. Nah, kemudian kita lakukan material untuk taplak. Oke, di sini kita lihat teman-teman, karena materialnya taplaknya belum dikasih material. Kemudian kita tambahkan, yaitu ini clouds-nya sudah jadi simulasinya, simulasi cloud simulation. Kemudian kita akan coba lakukan material yaitu untuk taplaknya. Kita klik, kemudian di sini kita pilih material, kita pilih new saja. Jadi kita membuat shading baru, Principal BSDF material 3, kita pilih Ctrl T,
untuk mencari image tekstur, yaitu taplak yang sudah saya sediakan juga teman-teman. Di sini ada taplak meja 1, taplak meja 2. Teman-teman bisa mendownload juga di internet. Untuk teksturnya kita tinggal pilih saja. Oke, nice teman-teman. Kita misal pengen 2 kali looping ya bisa 2 kali ya. 2 kali looping mungkin biar lebih kayak apa namanya? Lebih ini. Oke. Kita cek teman-teman. Kita kembali ke layout. Iya. Oke, kalau dirasa ini kurang bagus teman-teman, kita bisa sedikit modif. Kita bisa wireframe. Nah, lihat di sini kayaknya kurang bagus untuk di apa namanya? SJ ya. SJ dan SX. Oke, kemudian saya posisikan di sedikit di ini. Oke, kita posisikan. Nah, oke, kemudian saya coba lihat dari kiri, mejanya mungkin saya sedikit naikkan teman-teman. Mejanya saya sedikit naikkan, kita ke tab mode, kemudian ke update mode maksud saya, ke update mode, kemudian kita naikkan sedikit biar lebih ini ya. Oke, nice, kurang lebih seperti ini teman-teman. Diperkirakan saja teman-teman sesuai dengan yang teman-teman inginkan ya. Sekali lagi yang teman-teman inginkan. Oke, kemudian kita coba play lagi. Kita kembalikan, kita tip play. Iya. Oke, nah sekarang ini kurang besar sedikit untuk plannya ya. Untuk plannya kurang besar sedikit. Saya lakukan pilih. Iya, oke, saya ketikkan di sini, saya ganti dengan taplak meja. Nah, kemudian saya lakukan scale sedikit untuk taplak meja, klik taplak meja, lakukan scale sedikit. Oke, kita lakukan sekarang. Oke, kita coba simulasi. Oke, nice. Di sini sudah oke ya untuk taplak meja. Kita cari di mana angle-nya biar diam. Oke. Biar lebih ini. Oke, cukup. Stop. Ada di frame 130 atau frame terakhir, di sini 250 juga kita bisa melihatnya. Oke, nice. Oke, ini untuk apa namanya? Untuk proses cloud simulationnya sudah oke, udah worth it. Dan sekarang kita akan mencoba menambahkan objek-objek yang pernah saya buat, yaitu misal kursi, kita tarik kursi yaitu seperti ini. Kita append, kita file append, kemudian kita cari objek yang pernah saya buat. Misalnya di sini saya tambahkan mangkok gitu ya. Mangkok, kemudian teman-teman pilih objek. Ya, kita cari objek. Kemudian waktu itu mangkok kalau nggak salah saya mau buatnya silinder. Jadi saya tambahkan silinder. Oke, di mana dia silindernya? Oke, di sini teman-teman. Nice. Jadi kita bisa tambahkan mangkoknya di sini. Kita sesuaikan, jangan sampai mangkok terbang. Oke, nice. Kemudian saya sedikit rotasi. Oke, biar mangkok legendnya bisa ikut nimbrung ya. Sorry, di sini mangkok legendnya. Kita akan coba cek. Kita coba cek tentunya di render menggunakan EV. Kita save dulu teman-teman, jangan lupa selalu di save untuk setiap proses kemajuannya. Kita klik, kita coba render. Nice, oke. Masih kurang realistis ya. Di sini kayak bayangannya belum. Ini mungkin karena terlalu cerah tadi. Terlalu cerah, jadi kita bisa kurangi sedikit untuk di mungkin 15.000. Iya, oke.
Oke. Nah, oh di sini juga ada ini. Oh, mungkin kalau kita menggunakan poin ya. Tadi kan menggunakan area, teman-teman. Ini kita kalau menggunakan poin apa bedanya? Nah, di sini juga bisa menggunakan poin dan kita coba 20.000. Nah, mungkin lebih smooth, lebih ini, kemudian lihat mangkoknya mengkilap. Oke, langkah berikutnya kita coba tambahkan lagi. Saya ingin menambahkan apa ya? Saya ingin menambahkan kursi. Coba Epen, saya kayaknya pernah buat kursi di mana ya? Saya pernah membuat kursi sepertinya di 3D Blender kalau nggak salah. Tutorial Blender, kemudian sampel mungkin. Nah, di sini saya pernah membuat kursi. Kemudian objek, berarti saya pilih cube. Iya, kursi teman-teman, kursinya sudah jadi. Saya tinggal tambahkan di sini. Oke, kemudian oh, kursinya masih terbang. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Kemudian kita sesuaikan, kita scale dulu. Iya, kemudian saya lakukan. Saya ulang. Intinya disesuaikan ya, intinya disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Saya lakukan menyentuh lantai, kemudian saya putar sumbu apa ini, sumbu biru, sumbu Z. Iya, oke. Berarti saya pilih cube, tadi di rotate ya. Aduh, salah. RZ. Oke. Kemudian kita moving. Kita lakukan ini. Kemudian kita juga bisa copy ya, kita teman-teman. Saya ganti dengan di sini kursi. Nah, ini kalau sudah objeknya sudah banyak ini, teman-teman jangan menyimpan dengan nama cube, jangan menyimpan dengan nama silinder kayak gini. Ini kita ganti dengan mangkok. Plan tadi diganti dengan background. Kemudian teman-teman bisa membaginya lagi, kursinya kita bisa duplikat, shift D, kemudian kita bisa lakukan di sini, atau saya ulang, shift D, kemudian masih tahan shift, kemudian kita putar. Iya, oke. Kemudian kita lakukan di sini. Oh, ternyata masih meleset teman-teman. Kita bisa lakukan cek lagi, sekali lagi cek lagi, untuk tingginya, untuk ininya disesuaikan biar benar-benar tepat teman-teman. Ya, oke. Nah, di sini oke. Mungkin saya tambah satu lagi untuk di sebelah sini ya. Oke. RZ. Oke. RZ. Iya. Copy, Ctrl V. Ini juga bisa teman-teman. Ctrl C, Ctrl V. Teman-teman juga bisa RZ. Iya, oke, nice. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi mangkoknya terlalu besar. Oke, kemudian saya taruh di sini. Satu lagi saya tambahkan objek, yaitu saya ingin menambahkan gelas yang tadi sudah dibuat. Kalau nggak salah di mana dia? Gelas blender. Oh, ini ya. Gelas blender kita tambahkan di objek. Kemudian pilih gelas. Open. Oke, kita taruh. Oke. Nice, teman-teman. Oke. Jadi untuk proses pembuatan CLUD simulation yaitu taplak meja sudah berhasil, dan kita klik save dan
tentunya mudah-mudahan kita bisa menghasilkan sesuatu render yang bagus. Kita cek dulu, nanti baru kita lakukan dengan cycle yang lumayan memakan waktu cukup lama. Jadi kita butuh render menggunakan cycle. Kita pilih di kamera view, kemudian kita pilih N sedikit di, kemudian nah di sini terus terang dengan seperti ini lightingnya masih kurang bagus ya. Lightingnya masih kurang bagus teman-teman, kayaknya kurang cerah, jadi kita bisa tambahkan. Saya klik 0 dulu, mungkin di sini bisa kita menggunakan area tadi. Kita coba area lagi, kemudian nah di sini. Oke, saya tampil dari kamera, kemudian kita cek untuk proses render EV dulu. Nanti kita juga sambil membedakan proses render EV. Nah, di sini udah apa namanya? Udah terjadi proses render. Tapi dilihat di belakangnya kurang bagus ya. Di belakangnya kayak apa namanya? Kayak enggak ada ini. Kita bisa tambahkan lagi lighting. Add light area. Kemudian kita lakukan scale sampai besar, angkat teman-teman. Kemudian kita lakukan tambahan wattnya 1500 atau 2000. Kita cek menggunakan kamera. Nah, ini masih gelap teman-teman. Ini ada apa dengan background? Atau kita coba seperti ini. Oke. Nah, kalau kameranya seperti ini gimana? Kalau kameranya yang kita jauhkan ya. Jadi kita jauhkan saja. Oke. Kemudian saya klik locknya, saya hilang. Kemudian mungkin kita kameranya bisa kita setting juga teman-teman. Kameranya mana dia? Kamera, kita klik. Kemudian di sini juga kita coba fokus ke 35 mm. Kemudian ya, kita juga kita coba lakukan modif juga. Iya, nice. Kita sampai dengan kameranya menjauh. Kita lakukan modif sedikit, mungkin seperti ini yang saya inginkan. Kita cek render menggunakan EV. Iya, masih belum sesuai yang kita inginkan. Nah, mungkin di sini tadi settingan kameranya ya teman-teman ya. Deep of field-nya juga kita lakukan. Nah, sekarang kita cek render. Kita benar-benar pengen lihat hasilnya. Lumayan, dan kita coba simpan dulu. Ini saya simpan di cloud simulation 1 render EV. Iya. Nah, langkah berikutnya kita akan mencoba render menggunakan cycle, yaitu render menggunakan cycle. Kemudian saya menggunakan GPU. Di sini kita ganti ke 32, coba sampelnya 32, dan di sini juga 32 saja. Dan di noise-nya kita centang. Biar hasilnya seperti apa teman-teman. Sepertinya sudah bagus, meskipun kalau dari shadow sih karena lampunya terlalu terang jadi tidak ada shadownya tadi teman-teman. Nanti bisa kita edit lagi. Kayaknya udah bagus. Coba saya klik di sini dulu untuk lakukan editing. Kemudian saya tekan N dulu ya. N dulu biar kameranya tetap seperti ini. Locknya kita
kemudian kita lakukan sedikit modif untuk di lighting. Kita cek untuk lighting, coba kalau satu aja biar rendernya tidak terlalu berat. Cuma memang untuk wattnya coba kita lagi tambah ke 30.000 ya. Oke, kita coba cek render. Oke, seperti apakah hasilnya? Oke teman-teman, nah di sini kita akan mencoba perhatikan untuk proses render memang sangat lama untuk menggunakan render cycle yang tentunya ini membuat meskipun dari hasil sangat bagus tapi memang membutuhkan render yang lumayan lama. Oke, seperti itu. Iya, oke, biar setelah itu coba kita sambil menunggu teman-teman. Untuk angle-nya saya ganti. Ya ini sudah lumayan, nah. Oke. Di sini sampel, kemudian saya pastikan, saya persingkat saja teman-teman. Kita langsung klik render. Kemudian di sini ada estimation time, kemudian ada memori yang digunakan, kemudian ada oke teman-teman, nice. Kita tinggal menunggu hasilnya, sampelnya sampai 32. Semakin tinggi memori teman-teman, tentunya semakin baik, dan untuk proses render cycle ini juga dibutuhkan spesifikasi yang bagus. So, mudah-mudahan teman-teman ini bisa membantu untuk membandingkan lagi rendering kita menggunakan cycle dan Eevee untuk di 3D Blender. Dan yang terpenting adalah materi hari ini adalah Cloud Simulation sudah berhasil dibuat. Oke teman-teman, mungkin durasi videonya cukup lama dan pada saat proses render akan saya percepat. Oke, itu tadi teman-teman, kita sudah berusaha mencoba mempraktikkan Cloud Simulation dan ternyata hasilnya sudah lumayan bagus. Dan untuk sementara itu, dan kemudian tentunya tadi juga sudah saya contohkan bagaimana merender menggunakan cycles maupun render engine yang lain, dan tentunya dari 3D Blender yang disediakan. So, tentunya kita akan ketemu lagi pada video-video berikutnya. Sekali lagi terima kasih, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan komen. Jangan lupa hormati gurumu, sayangi temanmu, itulah tandanya kau murid budiman. Terima kasih, see you and dak.